sana bisa sekonyong-konyong KC itu bisa dibunuh juga di situ loh. Ormas itu marah, dia datang, ya kan, dia gerodok itu, terjadi anarki gitu, bisa mati KC. Ya, saya tahu Pak Paul tulus mau bantu waktu itu ya dengan penggalangan donasi dari teman-teman di Zoom ini. Tapi habis itu yang saya lihat mereka siaran terus misu-misu Pak Paul gitu kan. Iya, Iya, ya, di situ saya terus terang kehilangan simpati Pak lihat mereka. Nah, mereka ya kan malah misu-misu Pak malah Paul. nuduh saya makan pakai duitnya kan, padahal duitnya kan masuk ke rekening Saifuddin semua. Itu dia. Ya, Raja Uti silakan. Shalom Pak Paul. Shalom, Rahayu. Nih hari ini auranya ini kelihatannya kelabu ini Pak, karena tim nasional Indonesia itu kalah 0-4 dari Thailand. Iya, dipecundangin itu, kasihan kan. Cundangi dengan segala macam ini ya, harapan yang tadinya pertama itu sudah muluk-muluk lah, sudah melambung tinggi, tiba-tiba dipecundangi. Jadi awal-awal Zoom ini saya lihat juga penonton sepi, tapi kelihatannya sesudah acara sepak bola pada masuk semua ke dalam Zoom ini, Paul. Nah, terus yang kedua saya lihat subscribernya Pak Paul sekarang sudah mencapai 101 ya. Saya tadi kan sempat melihat untuk di 100.000 Pak Paul. Saya pikir ini ada apa? Apakah karena diboikot oleh gereja-gereja yang selama ini Pak Paul tegur? Saya tahu sendiri Pak, ada larangan pada ini jangan nonton Zoom-nya Pak Paul. Iya. Acaranya sesat gitu. Tapi nggak tahan lah, orang pasti pengen nonton juga lah. Iya, jadi lama saya lihat itu nggak bergerak dari 100.000. Nah sekarang sudah naik menjadi 101.000 dan biasanya ini nanti kalau kita main di sosial media ini akan cepat nanti naik lagi ke atas Pak Paul gitu. Ya, amin. Artinya ya memang mau ditahan seperti apapun ya tergantung orang akan kembali konten hiburan. Jarang Pak, terus terang saya sendiri sekarang itu jarang buka TV Pak Paul. Lebih suka kalau ada waktu kosong ya mending masuk ke sini atau masuk ke channel-channel YouTube gitu ya, nonton. Jadi memang YouTube ini memang sesuatu yang luar biasa ya di masa-masa sekarang ini. Yang berikutnya ini mengenai kasusnya Pak MKC ini. Kalau saya lihat nasibnya Pak MKC itu sama dengan nasibnya tim sepak bola kita ini. Pertama-tama kita punya harapan bahwa ini akan berjalan dengan baik, MKC akan diperlakukan dengan adil, kemungkinan juga dia mungkin akan bebas dari hukuman penistaan agama. Tetapi yang akhirnya kita lihat sekarang ini, kalau ngelihat judul yang Pak Paul buat, itu ternyata yang satunya dituntut 7 bulan, sementara Pak KC itu tuntut dengan undang-undang yang 45 itu ya Pak ya, yang pasal 14 yang pernah Pak Paul bahas itu. Iya, 10 yang tahun. hukumannya 10 tahun. Sementara itu kan sebenarnya sudah nggak diberlakukan, karena kan yang sebelumnya kan yang diberlakukan, yang gantinya itu kan adalah pasal 156 dan 156A itu kan gitu. Tapi itu bisa diarahkan ke undang-undang yang lama yang sebenarnya sudah tidak digunakan seperti kata Pak Baktiar itu gitu Pak Paul. Saya malah jadi berpikir begini, ini pengacara ini sebenarnya ya mohon maaf apa kerjanya gitu Pak. Jadi lah pakai pengacara heboh-heboh beritanya di media sosial ya pertama-tama, tapi cuman berakhirnya anti klimaks seperti ini. Tapi memang kalau ejakulasi dini tanpa hasil ya Pak. Betul Pak Paul. Nah, jadi kalau saya ngelihat awal-awalnya kasus ini sebenarnya lumayan bagus, publikasinya juga oke dari para Kristuber ya, meskipun waktu itu kita udah khawatir kenapa media massa nggak ada yang meliput. Jika era pegang Pak Manubulu masih ada 1-2 media massa mainstream yang masih meliput, tetapi kemudian jika dipegang oleh yang berikut itu nggak ada Pak Paul gitu kan, kecuali Kristuber. Itu pun para youtuber ini akhirnya kena strike semua kan Pak Paul kan. Nah kena strike semua. Dan malah suruh bayar Pak, untuk buka strike-nya suruh bayar lagi. Oh gitu ya Pak, waduh. Iya. Itu saya malah nggak tahu itu Pak Paul. Suruh bayar itu untuk buka strike-nya itu. Proses untuk buka strike kaget itu harus tuh, bayar. nggak percaya itu saya. Loh, itu baru saya tahu ini Pak, beritanya seperti itu. Ngeri ya Pak Paul ya. Karena kita bahas tapi kita nggak vulgar waktu. Cuman ini saya kasih tahu, waktu mau buka strike-nya suruh pada bayar itu. Oh gitu. Nah, terus kemudian sesudah itu kan Pak Paul di Eropa dan beberapa teman-teman ini kan
ya akhirnya bisa membawa ini sampai ke media internasional, termasuk Christian Prince maupun David Wood juga membahasnya gitu. Tapi ada satu hal yang aneh dari sisi pengamatan saya sebagai ini ya, pengamat media, itu artinya kasus ini yang tadinya internasional sekarang menjadi kasus kampung, Pak, kasus lokal gitu. Mati kasus ini. Jadi dari sisi pemberitaan ya. Kemudian kita lihat terjadi penurunan ini ya. Walaupun sekarang ini YouTuber-YouTuber memberitakan kasusnya Pak MKC ini, tapi ya kembali lagi ujung-ujungnya saya lihat ya menyebar nomor-nomor donasi juga Pak Paul. Tapi aku lihat juga kelihatannya apa itu kurang efektif. Nah akhirnya ujung-ujungnya larinya ke sana Pak. Akhirnya dipegang sama Pak itu ya Pak Metanoia ya. Nah akhirnya ke sana. Sekarang ini akhir ini lagi-lagi kalau misalkan Christopher memberitakan ya larinya ke donasi lagi. Saya jadinya jadi bingung sendiri Pak Paul. Apakah berita yang kita lihat bahwa beliau sakit ini betul-betul emang sakit atau memang ada suatu tujuan khusus untuk memberitakan itu untuk buat cari donasi, artinya membuat orang kelihatan kasihan gitu Pak. ya supaya kali Saya jadi ragu Pak Paul gitu. Aduh, sampai keselak. Ya, maksudnya ya bukan apa-apa Pak, kan jadinya kita nggak tahu lagi mana yang benar mana yang tidak ini Pak Paul gitu. Mana berita yang betul-betul real, mana yang ini. Apakah hanya untuk ke situ aja atau memang betul-betul kondisi? Tapi saya kira donasi untuk KC sudah cukup lah. Kita kasih makan orang miskin aja banyak. Masa Ya, 1 miliar kurang itu kan katanya Saifuddin sudah ada 1 miliar kan? Masa kurang sih 1 miliar? Udah mau nyogok hakimnya, jangan dong. Iyalah, kita kan memang budaya kita kan bukan budaya yang seperti itu ya Pak ya. Kita artinya prosesnya itu ya proses pengadilan yang benar gitu, bukan main sogok menyogok gitu ya Pak ya. Saya juga nggak setuju kalau yang begitu gitu. Tapi yang kalau kita lihat ini Pak Paul, jadi akhirnya kita itu sekarang ini dengan permainan media ini yang seperti drama, seperti kita naik roller coaster Pak Paul. Lama-lama saya jadi nggak tahu mana yang benar mana yang enggak, yang real mana yang mana ya. Iya, mana yang benar mana yang tidak, saya jadi ragu Pak Paul dengan yang ada diberitakan ini. Nah ini yang kasihan sebetulnya Pak Paul, ya menurut saya Pak MKC sendiri gitu. Tapi kan dia sudah memilih begitu Pak. Waktu itu kan kita sudah 3 kali tawarkan untuk ke sini. Dia memilih ke Bali. Di Bali dia bergaya hidup mewah, ya kan? Iya. Di Bali, ini kan itu bukan rahasia lagi tuh. Kopi Kristi sudah ke rumahnya itu, udah pergi, udah Kopi Kristi dan beberapa orang lagi itu ya, Gajah Sakti, ya kan? Semua sudah lihat semua, udah lihat rumahnya semua, udah lihat gaya hidupnya. Ya itulah Pak Paul. Memang akhirnya sekarang kan kita kan ngelihat sebagai manusia kita sangat prihatin sih ngelihat kalau itu betul ya Pak ya, seperti yang sampai Anfal jatuh itu ya. Artinya aduh kasihan sekali gitu ya. Ya Anfal itu bisa karena saking takutnya Pak, menurut saya. Jadi mengapa KC, ini balik lagi ya, mengapa KC bisa sampai begitu? Ini analisa saya ya, Ya, Pak Paul. Kalau kita lihat ya, KC ini kan ketangkapnya kan di tengah sawah. Kan ditunjukkan di videonya kan, KC ketangkap di tengah sawah. Artinya dia tidak siap waktu ditangkap. Dia kan sudah viral, dia sudah tahu mau ditangkap. Bahkan seorang hamba Tuhan kenalan kami, ya ada di kelas evangelis kita juga sama Pak Raja Uti kan waktu itu. Dia sudah deal dengan Polda, jangan ditangkap, tapi nanti Pak KC yang datang ke Polda. Tapi rupanya Pak KC-nya nggak siap. Iya ya kan? Ditangkapnya di tengah sawah. Dibikin memang dramatik banget kan. Apalagi Pak KC sembunyi di tengah sawah, harusnya nggak perlu sembunyi. Tunggu aja, ditungguin. Tapi dari situ saja kita sudah tahu ini orang takut. Sembunyi kan? Ini orang takut. Satu itu. Kedua, ya, waktu dia minta maaf sama Napoleon, itu kita sudah tahu ini orang sudah jatuh ini mentalnya. Ya kan? Iya. Ketiga, begitu dia di sidang, dia jatuh kan waktu jatuhnya itu, waktu digeruduk di depan mau digerubuk sama orang-orang ormas kan, ormas teriak-teriak, terus dia jatuh kan,
lemes kan, saking takutnya. Karena bisa sekonyong-konyong KC itu bisa dibunuh juga di situ loh. Ormas itu marah, dia datang, ya kan, dia grodok itu, terjadi anarki gitu, bisa mati KC. Nah, di samping itu memang kalau bilang kena DBD tipes itu kan, kalau di penjara, kalau DBD itu selalu sama tipes, entah kenapa ya. Teman-teman saya banyak yang mati karena DBD dan tipes jadi satu. Bareng itu kan, DBD tipes sudah dia ini kan, tambah lagi dia mancur-mancur terus kan, lemes banget itu, memang harus masuk rumah sakit itu. Nah, cuman antara ketakutannya itu kan melebihi, ketakutannya kan itu berseri kan, dari zaman dari tengah sawah sampai dipukulin sama Napoleon, sampai kemudian di persidangan itu. Wah, kalau ya saya setuju dengan beberapa teman yang WhatsApp japri saya, bisa mati. Oh iya, nggak mati itu udah bagus itu. Ya, apalagi kalau hukumannya cuma 6 tahun, ya cuma 6 tahun. Ya. Itulah Pak Paul. Makanya saya juga jadi bingung. Saya tahu Pak Paul tulus mau bantu waktu itu ya, dengan penggalangan donasi dari teman-teman di Zoom ini. Tapi habis itu yang saya lihat mereka siaran terus misu-misu Pak Paul gitu kan. Iya. Iya, Iya. di situ saya terus terang kehilangan simpati Pak lihat mereka. Nah, mereka Ya kan misu-misu malah Pak nuduh Paul. saya makan pakai duitnya kan, padahal duitnya kan masuk ke rekening Saifuddin semua, Itu dia Pak gitu. ya kan? Jadi akhirnya ya sekarang pun dengan pemberitaan yang ada sekarang kita jadi percaya nggak percaya Pak Paul dengan kondisi yang ada gitu. Kemarin yang dari Jangan Eropa ini ada drama- dua orang drama masuk ke terus saya ini. kan. Iya, Ada Pak. 2 orang dari Eropa, yang satu saya tanya lagi, mau tetap dikirim ke KC atau mau gimana dengan kondisi begini. Terus dia bilang tetap dikirim ke KC. Saya langsung transfer ke Saifuddin, 1 juta rupiah atau berapa itu waktu itu kan. Terus ada bukti transfernya, ada. Kalau saya mah gitu-gitu belak-belakan ya. Kedua, bukti transfernya saya kirim ke Saifuddin juga, ya kan. Terus yang satu lagi yang dari Eropa juga, jangan Pak, kecewa Pak saya dengan KC. Jadi gimana ya, ya ini aja Pak, buat Pak Paul aja. Oh nggak boleh, saya nggak mau. Jadi waktu Iyalah, itu betul, saya Pak. kirim ke Pak Apolinaris Darmawan kalau nggak salah. Betul, Pak. Ya kita tetap Ya. ini punya. Karena saya itu tahu bukan Pak jatahnya Paul. saya kan. Terus sama dia dialihkan buat Pak Paul, buat Pak Paul saja. Saya bilang nggak boleh buat saya. Karena dari awal begini, kalau kamu kasih dari awal kasihnya buat saya niatannya. Kalau dibelokin saya salah. Jadi saya kirim ke Pak Apolinaris Darmawan, ada bukti transfernya juga. Iya, artinya ya itulah masalah Cuman 2 orang itu Pak aja, Paul. yang lain nggak ada. Ya kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, tinggal ngomong aja di YouTube kan, ngomong kamu di berapa bukti transfernya mana yang ke saya, ya kan, nanti jumlahnya berapa saya transfer, ya kan, saya double kali 2, saya kali 2, ya kan, kalau memang ada dirugikan gitu. Ada satu yang masih jadi isu sampai sekarang Pak Paul. Apa itu Pak? Yang ibu dari Amerika itu yang kata lawyernya sudah kumpulin duit 1 miliar belum setor ke mereka. Ternyata nggak ada, nggak nyampe $100 Pak. Itulah makanya ngeri kali kan. Itu jadi Iya, isu. ngomongannya itu gede-gede semua itu ya. Nggak nyampe $100 Amerika. Wah, saya sampai ketawa terbahak-bahak. $100 Amerika. Kan sayang itu Pak. Kemarin ibu itu kan sayang kan. Sayang sekali tuh ibu. Iya. Nah itu makanya wah ini memang urusan duit itu, makanya dari awal kita di sini open. Kenapa ya ini? Nah kita sudah menduga akan ruwet kayak gini. Saya sudah menduga pasti ruwet karena semua pengumpulan dana Saifuddin dari zaman grup WhatsApp dulu selalu ruwet, ujungnya selalu ruwet. Selalu ruwet. Yang Amerika itu pun Pak Paul, yang ibu itu saya sempat lihat-lihat Zoom-nya waktu itu, sama sebenarnya tuntutan ibu itu Pak. Jadi artinya dana masuk tiap minggu itu harus diberitahu gitu. Sebenarnya sama dengan sistemnya yang di Zoom Pak Paul ini gitu. Nah, cuman nggak tahu juga kalau cuma dapat $100 berarti Cuma $100, bukan 1 miliar, $100. Oh gitu, saya kira dapat 1 miliar, wah luar biasa itu Pak kalau 1 miliar. Makanya. Nah itu kan yang ngomong Kamarudin, ada rekamannya kan dulu kan. Sudah saya nyalakan di sini juga. Ya Pak Putih ya. Iya, Kamarudin yang ngomong 1 miliar ya. Iya, tapi kemudian yang parahnya kan mereka buat list sendiri 10 juta 2 bulan aja nggak terkumpul.
Lu katanya sudah 1 miliar ya, biarin aja kalau sudah 1 miliar. Cuman kalau saya mah eman-eman ya. Sekali batuk, Pak. Kalau cuman buat nyogok-nyogok polisi begitu, saya pernah ya dulu ya. Saya pernah, mungkin saya pernah cerita apa enggak ya, saya lupa tuh. Jadi Belum, Pak, dulu saya itu pernah yang namanya maklar kasus ya. Terus saya sendiri kan istilahnya ya suka tebar pesona begitu. Saya hitung waktu itu ya. Oke, dana itu yang sudah pernah saya buat tebar pesona itu ya sekitar 5 miliar ada kali. Yang buat saya tebar pesona ya. Total selama 4 tahun itu saya sudah nabur itu 45 miliar tuh. Saya ingat sekali itu. Terus suatu ketika saya kan bertobat. Saya kan kembali pelayanan toh. Iya. Saya melayani, saya masuk desa. Orang ini butuh sumur. Karena di desa itu nggak ada air. Harus bikin sumur, 1 sumur 50 juta. Terus saya nangis. Saya bayangin 1 sumur 50 juta. Itu bisa menyelamatkan 1 desa loh. Dan itu 1 kecamatan nggak ada air. Kalau 5 miliar jadi berapa sumur itu ya? Berarti kalau misalnya 1 kecamatan itu ada 5 desa lah gitu ya, 5 desa lah. 5 desa, terus uang 5 miliar, berarti 1 desa saya kasih 1 miliar. Padahal sumurnya harga 50 juta, saya bisa bikin 20 sumur itu ya 1 desa ya. Gimana, apakah desa itu nggak makmur tuh, airnya mengalir melimpah? Ya kan? Dan uang 5 miliar itu cuma dipakai buat kasih ke polisi-polisi, ya, dan itu tadi ya buat mainan-mainan begitu yang jahat-jahat begitu ya. Terus polisi-polisi ini mainnya kan ke Alexis juga kan? Iya. Akhirnya cuma buat kasih 5 miliar, sementara seharusnya saya bisa tolong orang-orang desa ini kan dengan 5 miliar itu kan. Sedih ya. Waktu itu saya menangis, sedih sekali. Saya nyesel sejak itu, saya tidak akan pernah nyogok polisi lagi. Saya tekad itu ya, tidak akan pernah.